Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali lagi ada untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, kembali kita berbicara soal iman yang ada di Ibrani pasal yang ke-11. Saya ingin mempelajari seluruh tentang iman-iman yang ada ini supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, ini masih tentang Abraham, walaupun sudah mati, ya, yang kelihatannya tidak memperoleh apapun, janji apapun, tetapi dia melihat semua apa yang Tuhan katakan, dan dia yang merindukan akan tanah air sorga. Nah, saudara, Abraham ada kesempatan untuk pulang ke Ur Kasdim negerinya, tapi dia tidak mau pulang karena dia punya iman. Dan kata Alkitab, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Allah tidak malu Abraham menyebut namanya Allah. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita sungguh percaya kepada Tuhan, saudara, Allah tidak malu disebut oleh kita. Ada orang-orang yang suka sedikit mengatakan, "Oh my God, oh my God." Tetapi sebenarnya mereka tidak percaya. Allah tidak ingin namanya dipanggil-panggil, saudara. Tapi kalau kita punya iman seperti iman Abraham, maka pada waktu kita menyeru nama Tuhan, Allah tidak malu namanya dipanggil. Saudara, hari ini judul firman Tuhan, kota mulia yang dituju. Sebab di dalam ayat yang ke-16 ada sebuah kota yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kita lihat saudara ayat 13 dulu. Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudaraku, di sini ada kata tertulis dalam iman atau dengan iman. Atau di dalam ayat ini karena iman. Saudara menemukan di dalam pasal 11 ini banyak tentang karena iman. Di dalam ayat 3 misalnya karena iman kita mengerti. Ayat 4 karena iman, ayat 5 karena iman, ayat 7 karena iman, 8 karena iman, 9 karena iman, 11 karena iman, 13 dalam iman. Nah, saudara, tetapi sebetulnya Yunaninya sama loh di sini kalau kita lihat. Walaupun dalam bahasa Inggris ayat 3 by faith, ayat 5 juga sama, tetapi di dalam ayat 13 in faith, this all died in faith, dalam iman. Tetapi pengertiannya juga sama, saudara. Banyak sekali perkataan dalam iman atau menurut iman. Jadi kalau mau di sini adalah menurut iman, kata pistis, menurut iman. Saudara, dengan iman Abraham, dengan iman Habel, dengan iman Henok, dengan iman Nuh atau dalam iman atau by faith, saudara. Nah, kita lihat. Lalu apa maksud dengan iman ini? Karena ayat ini dengan dalam iman mereka semua ini telah mati. Mati di dalam iman. Apa yang maksud mati di dalam iman, saudara? Atau mati dengan iman kalau mau, saudara. Apa yang dimaksud mati dengan iman? Apakah arti dengan iman ini? Nah, di dalam ayat ini. Saudara, ini penulis surat Ibrani sedang membicarakan tentang iman Abraham. Ya,
Ayat-ayat sebelumnya bicara iman Abraham. Iman Abraham yang tetap memilih dia hidup sebagai seorang musafir. Sebenarnya Abraham itu orang dihormati di Kanaan, saudara. Dia punya harta juga banyak. Sehingga kalau dia mau menjadi penguasa di Kanaan bisa. Dia punya jumlah pasukan cukup banyak, saudara. Cukup banyak. Sebab itu waktu Lot keponakannya ditawan, Abraham dengan orang-orangnya, dengan pasukannya, saudara, dia berani menyerbu untuk membebaskan Lot dan menang, saudara. Berarti kan banyak, saudara. Berapa ya? 218 atau berapa, saudara. Tapi itu banyak. Jadi kalau misalnya Abraham jadi penguasa di Kanaan, bisa. Dia bisa, bisa. Punya uang, punya kekuatan, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia mengatakan, negeri Kanaan, aku tetap sebagai seorang musafir, sebagai orang asing. Abraham walaupun tinggal di negeri Kanaan, tetapi dia tidak mau negeri Kanaan itu menjadi negerinya. Dia bisa, dia mampu, tapi dia tidak mau. Dia lebih baik dia bangun tenda untuk tinggal di tenda, saudara. Saudara lihat, mereka itu orang-orang yang percaya. Kenapa Abraham melakukan itu? Karena yang dia pikir bukan negeri Kanaan. Walaupun Tuhan janji kepada Abraham bahwa negeri Kanaan itu akan diwariskan kepada dia dan keturunannya. Tetapi Abraham tidak mikir itu, saudara. Walaupun Tuhan mengatakan ini negeri buat kamu dan keturunannya. Dan kamu silahkan tinggal di situ. Tapi Abraham tidak mau. Kenapa? Karena yang Abraham inginkan bukan negeri Kanaan. Yang Abraham inginkan adalah negeri yang baka, saudara. Yang diarsiteki oleh Tuhan sendiri. Yang fondasinya dibangun oleh Tuhan. Yaitu negeri yang mulia. Itulah ciri khas orang percaya. Ciri khas orang beriman adalah mempunyai pengharapan akan sorga atau tanah airnya. Kalau kita memiliki pengharapan demikian, Tuhan tidak malu, saudara, dipanggil-panggil oleh saudara. Kadang-kadang ada orang Kristen berseru-seru nama Tuhan, tapi tidak mempunyai kerinduan akan tanah airnya, saudara. Kalau saudara tidak mempunyai kerinduan akan tanah airnya, buat apa menyeru nama Tuhan? Karena Tuhan juga malu dipanggil-panggil. Saudara, itu yang ada. Jadi Abraham adalah sahabat Allah. Seorang Kristen itu orang musafir. Itu orang asing di dunia ini. Sebab itu orang Kristen tidak mungkin menyesuaikan diri dengan cara-cara dunia. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin orang Kristen itu serupa dengan dunia ini, tidak mungkin. Bukan hanya tidak mungkin, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ada orang dunia, ada orang Kristen serupa dengan dunia, bagaimana? Tidak bisa, tidak boleh. Dan itu tidak bisa, saudara. Tidak mungkin. Sebab beda. Kalau kelihatannya sama, itu bahaya juga, saudara. Jadi kita lihat, jadi tidak mungkin orang beriman itu menyesuaikan diri seperti orang berdosa. Hidup diikat oleh dosa, tidak mungkin, saudara. Nah, ini berarti sebagai seorang musafir, saudara seorang musafir, saya orang musafir, kita semua orang-orang musafir. Ini berarti kita memangnya menderita di dunia ini. Kita menyangkal diri kita. Ya, supaya kita tidak sesuai dengan dunia. Kita menyangkalin diri kita. Kita pikul salib, saudara. Itu artinya perjuangan. Persekutuan dengan penderitaan Kristus. Itu yang kita lihat. Kehidupan Kristen artinya damai dengan Tuhan. Tetapi perang dengan daging, keinginan daging. Perang dengan keinginan dunia, kemewahan dunia. Dan perang dengan iblis. Sebab apa? Sebab dunia dengan kemegahannya itu ada di dalam kekuasaan mereka.
Dan kita tinggal di dunia, musafir. Saudara, waktu saya baca buku Perjalanan Seorang Musafir, karangan John Bunyan, saudara. John Bunyan itu orang Inggris, itu pada abad 18 kira-kira. Atau abad 18 atau abad 17, saya lupa. Dia menulis buku di dalam penjara tentang perjalanan seorang musafir. Bagaimana Kristen itu seorang musafir, dia berjalan keliling, dia berjalan. Saudara, dia tinggalkan semua yang dia miliki dan dia pergi. Menjadi seorang Kristen itu seperti seorang musafir, saudara. Ketemu ini, sampai akhirnya masuk dalam negeri yang baka. Seperti itu, saudara. Ya mungkin yang saya bisa ceritakan hari ini, saudara, itu mirip dengan perjalanan seorang musafir. Dia menemukan atau dia menjadi Kristen dan dia berjalan, saudara. Banyak ujian, banyak tantangan, tapi dia lewati sampai masuk ke negeri yang baka. Oh, sangat baik buku itu, saudara. Sampai orang mengatakan buku Perjalanan Musafir ini, The Pilgrim Progress itu adalah buku yang baik, buku Kristen yang bagus. Nah, katakan begitu. Nah, saudara, kekristenan, berkat yang utama dari orang Kristen bukan di dunia ini. Bukan Kanaan, bukan negeri Kanaan, bukan apa yang ada di dunia ini. Berkat, saudara. Kadangkala kita mendengarkan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa berkat-berkat di dunia akan dilimpahkan kepadamu. Segala harta benda orang kafir akan diberikan kepadamu. Saudara, saya berkata kepada saudara, berkat utama kita bukan yang ada di dunia ini. Bukan segala kekayaan yang ada di dunia ini. Bukan segala kemewahan, mobil, rumah. Bukan itu, saudara, berkat utama. Berkat utama yang ada itu adalah kehidupan sesudah kematian. Berkat yang utama adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Berkat yang utama adalah berkat yang indah, kehidupan yang dari Tuhan. Saudara, tidak pernah Paulus memikirkan, saudara, terpikirkan oleh Paulus bahwa menjadi seorang Kristen artinya sehat, bahagia, kaya, punya segala-galanya, saudara. Tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan oleh Paulus kalau dia menjadi rasul dia akan dapat semuanya. Tidak, saudara. Bahkan dia menjadi rasul dia meninggalkan semua. Bahkan waktu dia menjadi rasul, saudara, dia mengalami penderitaan dan aniaya. Saudaraku, itu yang ada. Paulus menurut catatan di negerinya, saudara, Paulus adalah keluarga yang kaya raya. Tetapi dia tinggalkan semua, saudara. Dia mengatakan, itu semua gak ada gunanya. Saudara, kita lihat. Jadi, kita, saudara, sebagai orang Kristen bukan perkara-perkara yang seperti itu yang diinginkan oleh dunia ini, tetapi perkara yang jauh lebih indah. Kalau saudara sudah mengerti perkara yang lebih indah, saudara tidak akan tertarik dengan perkara yang buruk. Kalau saudara sudah tahu yang indah, saudara tidak akan suka melihat yang buruk, itu tidak suka. Mari kita lihat perkara yang indah, saudara. Kalau mungkin hanya orang mengatakan, ya kita mencari kemewahan di dunia. Seperti golongan-golongan hedonisme yang inginnya hidup berfoya-foya. Paulus mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, ya kita mungkin hidupnya seperti itu. Pesta pora lalu besok mati. Tapi tidak, Paulus mengatakan. Ada kehidupan, saudara. Ini yang dilakukan oleh orang duniawi, yaitu hidup hedonisme. Tapi cara hidup kita enggak begitu. Cara hidup kita lain. Saudara, nah, karena kita memandang ke depan, memandang kepada Tuhan, maka kita selalu berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, yes Lord, ya Tuhan. Saudara, ada orang yang menawarkan kekristenan dengan segala berkat duniawi. Ini bukan.
Bukan itu. Saudara, kalau kita mau mengiring Yesus, kita harus mau hidup sebagai seorang musafir di dunia ini. Tuhan mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, jual semuanya yang kamu miliki. Ikut aku. Pikul salib. Kalau saudara mau ikut Yesus, seperti itu. Apakah saudara mau? Kalau ikut Yesus mengatakan, ayo ikut aku. Barang siapa yang ikut aku harus memikul salib dan menyangkal diri. Apa saudara mau? Atau saudara mau tawaran, kalau mau ikut aku ada dua yang mengatakan, kalau mau ikut aku akan memberikan kepada kamu seluruh kekayaan, seluruh dunia aku akan berikan kepadamu. Oke? Ada lagi yang mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib dan sangkal diri. Saudara milih yang mana? Pasti saudara tahu jawabannya. Sebab orang yang mengatakan, kalau kamu mau ikut aku dan menyembah kepadaku, aku akan berikan seluruh dunia ini. Saudara tahu siapa itu? Iblis. Ya. Tapi kalau saudara ada yang mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu akan memikul salib dan menyangkal diri. Siapa? Yesus. Saudara mau pilih mana? Saudara, kita mengiring Yesus dengan banyak hal. Itulah sebabnya kita berjuang menghadapi semua. Kita adalah musafir di tempat ini. Seandainya seorang raja berkata begini, atau raja atau presiden atau apa mengatakan, kamu mau ikut saya enggak? Kamu mau ikut enggak? Pokoknya kemana saya pergi kamu ikutlah. Mau enggak? Enggak, saya enggak mau, saya enggak bayar kamu loh ya. Saya enggak bayar. Pokoknya kamu ikut. Saudara lihat kan, kalau yang ngomongnya raja mau ikut. Saya pikir saudara tentu akan mengatakan, ya saya ikutlah, nggak dibayar ya nggak apa-apa. Karena saudara juga pernah tahu kalau ada orang yang besar, saya ikut dia lah, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Bahkan saya keluar duit juga nggak apa-apa, nggak ada masalah, saudara. Aku mau ikut dia. Kalau seorang aja bilang begitu. Sebab kenapa saya mengatakan begini, saudara, ada penjelajah di Arktik itu kutub utara. Dia penjelajah itu dia butuh orang sih, dia tulis di satu newspaper saudara, di apa namanya, di koran, siapa yang mau ikut aku, ayo, boleh ikut, biaya sendiri ya. Tapi ingat ya, kadang-kadang kita nggak bisa makan, cuacanya dingin sekali, kadang-kadang gelap berhari-hari, nggak ada matahari, menderita karena kedinginan. Mau nggak? Banyak yang mau saudara. Bahkan mereka rela bayar. Mau. Padahal cuma jadi penjelajah. Bagaimana kalau Yesus yang mengatakan, siapa yang mau ikut aku? Sangkal diri pikul salib mau? Kalau mau ikut aku? Kalau enggak mau, aku ikut sama dia. Karena syarat ikut aku adalah pikul salib dan sangkal diri. Atau saudara mengatakan, saya mau ikut Yesus kalau Tuhan kasih rumah baru buat saya. Kalau saya ikut Yesus, saya mau ikut Yesus kalau Tuhan berkati keluarga saya. Kalau Tuhan pelihara anak-anak saya. Kalau Tuhan lakukan ini. Kalau enggak, saya enggak mau ikut Tuhan. Terus sudah mengatakan saya mau ikut Tuhan. Apapun juga. Segala perkara apapun juga. Ya, saudara. Sama seperti itu. Ada orang mau ikut jadi penjelajah di Arktik. Apalagi kalau ini raja yang ngomong. Apalagi Yesus, raja segala raja yang bicara. Walaupun tenaga, pikiran, hati semua diberikan, aku juga mau ikut Yesus. Mari saudara, kita ikut Yesus. Walaupun apapun. Apapun. Iman. Iman itu harus dikasih makan. Kalau tidak iman itu mati, saudara. Saudara punya iman, saya punya iman.
Kalau iman itu nggak dikasih makan, mati saudara iman itu. Apa makanan iman? Saudara kan tahu kalau saudara punya binatang, saudara, kalau binatang tidak dikasih makan, binatang itu mati. Bahkan orang-orang yang cinta binatang itu saudara, dia tidak mau pergi. Karena tidak ada yang memberi makan tuh binatangnya. Bagaimana dengan iman? Iman kalau nggak dikasih makan mati. Memang ayat Yakobus iman dengan perbuatan. Pada hakikatnya katanya mati kalau iman nggak dijalankan. Tapi makanan iman adalah firman Allah. Sebab apa? Sebab iman didapat dari firman Allah. Kalau saudara punya saudara dengan firman Allah, iman saudara tambah kuat, tidak lemah. Banyak orang Kristen imannya mati, banyak. Kenapa? Sebab imannya tidak dikasih makan. Ya, orang mengatakan seminggu sekali cukup. Enggak, saudara, tidak cukup. Nanti iman saudara lemah. Seminggu sekali tidak cukup. Kita di masa pandemi ini ibadah jadi seminggu sekali. Dulu ada Sabtu ada kaum muda, Jumat ada doa, lalu kemudian ibadah hari Minggu. Tapi sekarang hari Minggu. Cuman kita buat juga doa hari Rabu. Mari saudara ikut. Jangan saudara mengatakan, waduh, aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saudara ikut. Kita tidak cukup hanya seminggu sekali. Nanti iman jadi lemah, saudara. Nah, dengan iman mereka mati. Nah, saudara, dengan iman mereka mati. Ini artinya bahwa mereka mati sesuai dengan kehidupan imannya. Iya, saudara. Mereka mati sesuai dengan kehidupan imannya. Iman mereka sampai akhir hidupnya. Jadi, iman yang di Abraham punya iman terus sampai dia mati, saudara. Imannya itu masih sampai mati. Dia mati dalam keadaan orang beriman. Dia mati dalam keadaan. Mereka mati tidak bersandar pada diri sendiri kekuatannya, tetapi pegang kepada jalan iman sampai akhir. Jadi Abraham, saudara, mati selaku orang beriman. Dengan iman, ini memiliki arti terus-menerus memiliki iman. Terus-menerus. Bahkan kematian tidak bisa menghapus imannya. Ya, kematian tidak bisa menghapus imannya, saudara. Imannya tetap ada. Jadi Abraham itu, saudara, kematian, kesusahan, apapun tidak bisa menghapus imannya. Dia tetap ada imannya. Saudara, apalagi hanya sekedar kesusahan. Saudara, misalnya para martir yang dibunuh, dia tidak takut. Kematian, hukuman kematian tidak bisa menghapus imannya. Ayub walaupun mengalami kesusahan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, iman adalah fondasi yang kuat sehingga api atau air tidak bisa membinasakan. Iman itu menanti dengan sabar apa yang Tuhan janjikan. Saudara, Tuhan bukan Tuhan orang yang undur, enggak. Bukan. Kalau ada orang yang undur dari iman, maka Tuhan tidak berkenan. Tuhan adalah orang yang Tuhan adalah milik dari orang yang beriman. Tuhan adalah milik dari orang yang beriman, saudara. Jika orang sedang membajak di sawah, kalau dia menengok ke belakang, Tuhan bilang aku tidak berkenan. Kalau orang undur dari Tuhan, aku tidak berkenan. Tapi orang beriman tidak akan undur walaupun harus melewati kematian. Dia tidak akan undur. Dia akan jalan terus. Saudara, akan jalan terus. Imannya itu ada. Nah, Abraham sudah mati. Semua sudah mati. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa dijanjikan. Ya, sudah mati. Abraham, Ishak, Yakub sudah mati. Tetapi saudara, dia punya iman itu hidup. Punya iman itu hidup. Masih hidup. Imannya itu masih hidup. Dia punya iman masih ada. Sebab iman itu tidak mati.
tidak habis terkubur. Waktu Abraham terkubur, apakah imannya habis? Tidak. Imannya itu yang membawa dia menghadap Tuhan. Kepercayaannya itu yang membawa dia menghadap Tuhan. Imannya itu, saudara. Saudara, waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan cari apa? Iman yang ada pada kita. Iman itu kita dibenarkan oleh iman. Kita diselamatkan oleh iman kepada Dia. Iman. Nah, saudara, itu yang ada. Iman. Jadi iman Abraham ada. Saudara, pada waktu dia menghadap Tuhan, dia lihat apa yang dia imankan dulu benar, saudara. Apakah kematian menurut Kristen? Kematian menurut Kristen itu apa? Kematian bukannya habis. Kematian bukan musnah. Kematian bukan binasa. Kematian itu sebetulnya dalam kekristenan itu pindah tempat. Kalau orang yang mati di dalam Kristus, dia pindah tempat ke negeri yang kekal. Negeri yang hidup. Saudara, mati bukan habis. Mati itu pindah, saudara. Itulah sebabnya kalau kita ngelihat orang Kristen yang meninggal, dikatakan mereka berpindah. Ketika nyawa meninggalkan tubuh, pada waktu nyawa meninggalkan tubuh, saudara, nah, maka orang itu pindah. Betul, tubuh jasmaninya dikubur, tetapi rohnya pindah, saudara, tempat. Sesuai dengan imannya. Kalau dia iman kepada Kristus, dia tinggal bersama dengan Kristus. Kalau dia percaya atau tidak percaya kepada Kristus, maka dia ada di tempat yang lain, saudara. Bukan dengan Kristus. Nah, itu yang ada. Jadi kita lihat orang itu pindah tempat. Nah, sekarang kita lihat. Abraham, Ishak, dan Yakub itu pindah, saudara. Mereka meninggalkan dunia ini. Jadi meninggalkan dunia ini, mereka pindah. Tetapi iman itu ada, mengikuti dia. Apa yang diperbuatnya itu mengikuti dia. Sebab yang diperbuatnya itu adalah perbuatan iman. Nah, saudara, seperti ada yang di dunia fisik ini. Sehingga walaupun Abraham itu sudah mati, ia melihat apa yang Tuhan janjikan kepadanya digenapi di dalam diri orang Israel, keturunannya. Jadi Abraham melihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan dulu, yang dia yakini, dia percayai, itu dialami oleh keturunannya. Bahkan Abraham melihat keturunannya sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai. Karena ada begitu banyak orang percaya kepada Yesus. Dan dikatakan semua orang percaya kepada Yesus adalah keturunan Abraham. Jadi saudara, itu yang ada. Jadi mati bukan berarti ketiadaan. Saudara, hanya memang kalau sudah mati tidak ada pertumbuhan iman. Sebab tidak ada salib di dalam sesudah kematian itu. Di sorga tidak ada salib, saudara. Jadi tetap hanya iman itu ada untuk lihat semua. Abraham mati secara jasmani di dalam Tuhan. Secara jasmani. Ini artinya hidup, saudara. Secara jasmani mati, tapi sebenarnya hidup. Sebab Tuhan adalah Allah untuk orang yang hidup. Tuhan adalah Allah untuk orang yang hidup, saudara. Jadi Abraham itu hidup. Walaupun dia ada mati, tetapi Abraham, Ishak, dan Yakub itu hidup. Saudara, hidup. Cuman hidupnya bukan di dunia. Nah, jadi kita lihat, sedangkan orang yang di luar Tuhan itu namanya mati. Jadi dan mati dan hidup itu hanya pindah tempat saja. Dari tempat di dunia yang hidup, dia pindah ke satu tempat alam lain, saudara. Sehingga ada istilah mati dalam kekekalan dan juga ada hidup di dalam kekekalan. Nah, kita lihat. Jadi walaupun mereka sudah mati, tetapi mereka hidup. Mereka hidup. Nah, imannya itu yang ada. Iman yang teguh kepada Tuhan itu tetap ada. Saudara, dia ada dan dia percaya akan semua ya itu, saudara.
Saudara, Abraham, apakah Abraham menerima semua? Abraham, Ishak, Yakub sudah mati. Tetapi iman kepada Tuhan itu tidak rugi. Tidak rugi. Masih tetap dapat. Apakah Abraham selama hidup tidak menerima janji Tuhan? Mereka hanya menerima tetapi belum penuh. Saudara, Abraham memang tinggal di Kanaan. Tetapi dia hidup sebagai seorang musafir di sana. Abraham tidak membangun rumah, tidak membangun negeri. Saudara, Abraham pun hanya memiliki anak satu. Saudara, itu yang ada. Tetapi sekarang Abraham melihat semua dari sorga. Bahwa apa yang Tuhan janjikan itu benar. Nah saudara, walaupun mereka belum penuh mendapatkannya waktu itu, tetapi imannya telah menerimanya. Dan ini kenyataan. Nah, mereka tidak mendapat janji itu. Tapi Abraham katanya lihatnya dari jauh. Di dalam bahasa Yunani ada kata poroten, itu jarak memangnya. Melihat dari jauh. Seperti orang kalau lihat dari jauh, saudara, itu namanya poroten. Sudah lihat dari jauh. Tetapi ini juga bisa jarak waktu. Jarak waktu dari Abraham sampai ke Yosua, saudara. Ini bukan jarak jauh berapa jarak, tapi waktu misalnya. Abraham, Allah berjanji kepada Abraham. Kemudian orang Israel itu mendapat negeri Kanaan yang dijanjikan kira-kira 600 tahun kemudian. Saya hitung kira-kira 600 sampai di Musa 500, lalu kemudian dengan Yosua, dengan mereka berputar-putar di padang belantara dan sebagainya. Saya pikir bisa 600, saudara. Kira-kira lah. Baru lihat Kanaan itu jadi milik orang Israel. Tetapi untuk sebanyak bintang di langit, tunggu Yesus lahir. Setelah Tuhan Yesus lahir baru. Makanya Yesus mengatakan Abraham bersukacita melihat hari kedatangan Yesus. Melihat hari Yesus lahir itu. Saudara, Abraham bersukacita. Jadi ini menunjukkan saudara, dia melihat sampai karena Abraham melihat semua bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Seperti yang Tuhan katakan. Saudara, apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran. Inilah janji. Jadi saudaraku, kematian buat kita, buat orang Kristen bukan sesuatu kemusnahan. Kematian adalah pindah tempat. Apalagi kalau kita di dalam Yesus, pindah ke negeri yang indah. Dan melambai-lambaikan kepadanya. Teks di sini dikatakan, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya. Saudara, kata melambai-lambaikan tidak ada di teks Yunani kata itu. Memangnya ada kata aspasomai, artinya menyambut, merangkul. Nah, apa maksud dari ayat ini, saudara? Kalau kita lihat di sini, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya. Jadi saudara, Abraham sampai matinya tidak dapat. Memang tidak ada kisah di Abraham bahwa Abraham melihat ke depan bahwa 600 tahun kemudian atau berapa ratus tahun kemudian warisannya akan masuk negeri Kanaan. Tetapi imannya mengatakan demikian. Walaupun Abraham tidak mengatakan seperti itu di dalam perjanjian lama, tapi imannya mengatakan seperti itu. Nah, kata melambai-lambaikan itu artinya merangkul. Jadi Abraham merangkul janji Allah yang akan diberikannya itu. Imannya itu bisa menjangkau jauh, saudara. Walaupun matanya lihat dari jauh, tetapi tangannya bisa merangkul janji Allah itu. Itu iman, saudara. Tangannya bisa merangkul janji Allah. Sama seperti Musa. Musa, saudara, dia lihat dari gunung Nebo ke sana, dia lihat. Tapi dia tahu itu semua bisa. Apa hal itu kita lihat?
Kita bisa melihat dari Yakub. Yakub pada waktu dia mati, dia minta dikubur di Kanaan. Yusuf waktu mati di Mesir, dia minta kalau orang Israel itu masuk negeri Kanaan, kembali sesuai dengan janji Allah, tolong tulang-tulangku dibawa dan dikuburkan di Kanaan. Mereka adalah orang yang mempunyai iman sampai jauh dia bisa merangkulnya. Itu yang kita lihat. Jadi Abraham itu tahu hal itu, itulah iman. Walaupun Abraham tidak dapat apa-apa, walaupun dia sudah mati, tapi imannya bisa merangkul jauh sampai ke depan. Nah, Abraham mengakui bahwa imannya itu benar. Sebab sekarang Tuhan memberikan penggenapannya. Abraham mengakui dirinya adalah orang asing di dunia ini. Sekarang ia sudah mendapatkan negeri yang dijanjikan itu. Bukan di dunia ini, tapi di sorga, saudara. Abraham sudah dapat. Nah, Abraham tidak berpikir negeri Kanaan. Kalau Abraham berpikir negeri sorga, saudara. Jika kita mengakui bahwa diri kita adalah musafir, maka kita sama dengan Abraham, sama memiliki negeri sorga, saudara. Maukah kita menjadi orang asing di dunia ini? Nah, orang Kristen adalah orang asing di dunia ini. Kita hidup berdampingan, tapi kita nggak mau berbuat dosa. Saudara, sebagai orang asing kita tidak perlu banyak dikenal oleh orang dunia ini. Tidak perlu, saudara. Saudara, Lot tidak mau menjadi orang asing di Sodom. Sehingga dia dikenal oleh orang-orang Sodom. Bahkan dia menjadi seorang pengurus atau pemimpin di sana. Akhirnya dia binasa. Abraham tidak pernah membangun rumah. Walaupun Yakub pernah tinggal di Mesir. Tapi ia berpikiran masih musafir. Walaupun Yusuf menjadi Perdana Menteri. Tapi pikirannya musafir. Semua orang beriman, pikirannya saudara. Aku musafir di dunia ini. Mengapa mereka tinggal di tenda? Mereka ingin kasih tahu ke keturunannya. Seperti inilah kita hidup. Jadi saudara, apa yang ada di dunia ini, itu tidak akan bisa membelenggu dan mengikat kita. Negeri kita sorga. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Orang yang mengatakan demikian, dia rindu mencari tanah air. Orang yang menganggap dirinya orang musafir, dia rindu. Orang yang membangun rumahnya seperti Abraham, berlaku seperti orang asing, dia adalah orang yang rindu mencari tanah air. Saudara, kalau seseorang tidak mau tinggal di kota ini, maka dia tidak akan mau menjadi penduduk kota itu. Dia hanya sebagai penumpang atau kos. Ada orang-orang saudara, dia tinggal di Malang mungkin sudah beberapa lama, tapi dia tidak mau pindah KTP-nya saudara. Dia masih pakai KTP kota lain. Kenapa? Karena dia berkata, aku tidak selamanya tinggal di Malang. Di Malang hanya tempat penumpangan saja. Saudara, tapi orang seperti itu adalah orang yang ingat tanah airnya. Kita punya tanah air sorga. Itulah sebabnya kita tidak tinggal demikian di dunia ini. Mengatakan dunia adalah rumahku. Saudara, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan. Kata menyatakan itu artinya memberitahukan kepada orang lain. Mengapa mengatakan imannya kepada orang lain? Menyatakan, saudara. Sebab mengapa menyatakan imannya? Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan. Menyatakan apa? Ini artinya Nuh memberitahu semua orang mengapa dia membangun bahtera. Ini artinya Abraham memberitahu kepada orang yang bertanya mengapa dia meninggalkan Ur Kasdim. Ini juga memberitahu kepada orang sikap kita, iman kita menunjukkan atau memberitahukan kepada orang bahwa kita rindu akan tanah air di sorga. Saudara, kerinduan kita akan tanah air sorga itu kelihatan
dari sikap hidup kita, itu kelihatan dari pengharapan kita, itu kelihatan dari cara hidupnya, itu kelihatan bahwa dia menantikan sorga. Orang lain akan lihat, saudara. Perbuatan kita memberitahukan bahwa itu tempatnya. Hidup dengan iman berarti memberitahukan kepada orang lain. Saudara, mungkin mereka tidak mengerti kenapa hidup seperti ini. Kenapa kok kamu begini? Kenapa kok seperti ini? Ya, mereka nggak ngerti. Orang dunia tidak mengerti perkara-perkara rohani. Mereka tidak mengerti, saudara. Nah, lalu apa yang dikerjakannya? Mana ada orang berpikiran, orang dunia berpikir tentang sorga? Tidak. Mereka pikir, aku mau punya uang sebanyak mungkin. Mereka terus menantikan sorga. Saudara, mereka terus menantikan sorga. Mereka terus menantikan sorga. Mereka rindu. Nah, Abraham bisa saja kembali ke Ur, tapi tidak pernah mau melakukannya. Bisa, sebab di ayat 15 dikatakan, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi tanah air Abraham bukan di sana, bukan di Ur. Dia nggak mau ke Ur, saudara. Tanah airnya. Abraham bisa kembali, tapi tidak pernah melakukannya. Kehidupan lama itu tidak menarik baginya. Betul, saudara. Ribkah didapat dari Ur, tetapi Ishak tidak boleh pergi ke Ur. Abraham tidak izinkan, saudara, pergi ke sana. Nah, kita lihat Nuh bisa saja berhenti bangun bahtera. Udah berhenti. Tapi Nuh tidak melakukannya. Semua orang beriman di seluruh Alkitab selalu maju, tidak pernah mundur. Karena iman itu adalah maju. Iman tidak pernah mundur. Iman itu maju, saudara. Kalau mundur tidak berkenan. Jadi kalau kita punya iman, iman itu maju, saudara. Iman tidak pernah mengenal kata mundur. Apalagi undur dari Tuhan. Mereka mengerti bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang, dia memanggil untuk melihat petualang yang besar. Abraham rindu akan negeri Allah. Sehingga ia selalu menginginkannya. Rindu akan tanah airnya. Sudah rindu akan negeri Allah sehingga mereka tidak mau pulang ke negerinya. Tidak mau kembali kehidupan lamanya. Abraham tidak menganggap orang Kasdim sebagai negara mereka sendiri, tidak pernah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran untuk kembali. Bahkan ketika ia harus menguburkan orangnya yang mati, dia tidak mau kembali. Sebab apa? Rindu tanah air. Rindu negeri yang kekal. Bangsa Israel di padang gurun masih mengingat makanan Mesir. Dia masih ingat segala makanan Mesir, tapi Abraham tidak mengingat itu semua. Tidak mengingat kota yang besar di Ur Kasdim, tapi dia tidak ingat semua, dia jalan bersama jalan Tuhan. Kita harus mengingat negeri yang kekal ini supaya kita tidak kembali kepada kehidupan lama kita. Saudara, ingatlah negeri yang kita tuju itu. Negeri yang kekal. Ayo kita jalan ke negeri yang kekal. Sambil kita bekerja, sambil kita sekolah, sambil kita mengerjakan pekerjaan apapun, sambil melakukan apapun, kita jalan ke negeri yang kekal. Ku berjalan ke negeri yang kekal, ke negeri yang mulia. Istri Lot menengok ke belakang, ia tidak taat. Tapi pengikut Yesus yang sejati akan jalan terus dengan iman. Walaupun saudara belum kelihatan, tetapi percaya dan iman itu bisa merangkulnya. Walaupun kita belum melihat negeri yang kekal itu, tapi iman kita merangkulnya dengan sangat. Iman kita menggapainya, kita jalan ke negeri yang kekal. Saudara, negeri itu ada. Itulah sebabnya Abraham mau meninggalkan semuanya dan dia jalan. Nah, saudara, lalu kemudian di ayat yang ke-16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Itu yang dicari. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Allah tidak malu dipanggil Allah oleh mereka. Allah tidak malu. Waktu Abraham menyebut nama Tuhan, Allah senang.
Tapi kalau orang yang tidak punya pengharapan akan negeri yang kekal, Allah tidak suka dipanggil namanya oleh orang itu. Allah malu. Buktinya apa? Saudara, Abraham namanya dikaitkan dengan Tuhan. Sampai Allah mengatakan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara, kita lihat. Saudara, itu yang ada. Jadi Allah tidak malu karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tuhan yang mempersiapkan kota yang mulia itu. Saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku pergi untuk menyediakan tempat yang mulia. Tempat itu namanya adalah kota. Sudah, He has prepared a city. Ada orang mengatakan itu village, kampung. Bukan, ini kota. Kota Allah, kota yang mulia. Mungkin disebut Yerusalem baru. Tapi ini kota yang mulia, sorga yang mulia. Kita akan menyanyikan satu nyanyian. Hatiku rindu mau ke sanalah. Hatiku rindu mau ke sanalah, bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Di sana rumah Bapa, yakni tanah airku. Di negeri yang mulia berkumpul sertahu. Hatiku rindu mau ke sanalah, bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Di sana rumah Bapa, yakni tanah airku. Di negeri yang mulia berkumpul sertahu. Hatiku rindu mau ke sanalah, bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Di sana rumah Bapa, yakni tanah airku. Di negeri yang mulia berkumpul sertahu. Saudara, biar saudara rindu, kita ke sana. Kita tidak bertamu, tapi kita tinggal selamanya. Di sanalah rumah Bapa, yakni tanah air kita, negeri yang mulia. Kita kumpul sertanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami kerinduan untuk melihat kemuliaan negeri yang kami tuju. Kami ini sedang berjalan ke negeri yang kami tuju, yaitu negeri yang mulia, sorga. Rumah Bapa. Tuhan, berikan kepada kami kerinduan. Kerinduan untuk ada di sana. Berikan kami untuk kerinduan Bapa. Rindu untuk menikmati Engkau dan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami dan hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Tuhan, tolong kami. Kami ada di dalam Engkau. Kami punya keinginan, yaitu di dalam Engkau saja. Kuduskan kami selalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sebentar anak-anak-Mu Tuhan Yesus akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami taruh mereka dalam tangan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan berkat Tuhan. Berkati mereka dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku.
ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati kita semua.